Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Novitasari, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025, Angkatan 9, NDH 20, Kelompok 1, dengan jabatan Polisi Pamong Praja Pemula di Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Kami bukan hanya penertib, kami adalah garda terdepan penegakan hukum daerah dan penjaga ketentraman publik. Inilah profil lengkap kami, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Ini adalah struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka memiliki visi sebagai berikut, yaitu terciptanya masyarakat Majalengka yang harmonis serta siap, sigap, dan bisa menjaga ketertiban, taat peraturan, dan penanggulangan bencana kebakaran atau non-kebakaran serta penyelamatan. Berikut adapun misinya yaitu 1. Membentuk kualitas SDM administrasi keuangan, sarana dan prasarana perkantoran. 2. Mewujudkan profesionalisme sumber daya aparatur dan masyarakat pada bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta relawan pemadam kebakaran. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat serta melaksanakan diseminasi informasi. 4. Membangun infrastruktur dan instrumen layanan komunikasi terkait Kamtibmas dan bencana kebakaran atau non-kebakaran berbasis teknologi informasi. 5. Mengoptimalkan kerjasama media massa dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Dan yang terakhir, 6. Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan pemerintahan daerah. Berikut merupakan rincian tugas pokok dan fungsi. 1. Dalam bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan terhadap individu atau badan hukum yang diduga melanggar ketentuan Perda, misalnya izin bangunan, pemakaian fasilitas umum, atau retribusi daerah, dan peraturan kepala daerah seperti peraturan gubernur, bupati, dan wali kota. Serta melaksanakan tindakan penertiban, penyegelan, atau tindakan administratif lainnya terhadap pelanggaran. 2. Bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum, melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan aparatur agar tidak mengganggu ketentraman, serta memberikan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan menaati peraturan. Yang ketiga, bidang perlindungan masyarakat atau Linmas. Satpol PP juga memiliki fungsi dalam perlindungan dan pembinaan masyarakat, yaitu membina dan menggerakkan potensi perlindungan masyarakat, turut serta dalam upaya pengamanan aset-aset pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan penting, serta membantu dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di bidang ketertiban. Berikut ini juga merupakan tugas pokok dan fungsi dari bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. 1. Menyusun rencana program kerja seperti pembuatan KK, RKA, dan DPA bidang Gakda. 2. Melaksanakan tindakan justisi dan non-justisi seperti kegiatan GDD, operasi Mihol, operasi pelarangan prostitusi. Ketiga, melakukan patroli pengawasan seperti pengawasan galian C, pengawasan bangunan liar. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi permasalahan penegakan Perda seperti membuat laporan hasil kegiatan di lapangan. Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan bidang Gakda. Perwujudan Smart ASN pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yaitu 1. Melakukan dokumentasi penindakan secara profesional dan hanya mempublikasikan informasi yang diperlukan, tanpa merendahkan martabat pelanggar. 2. Menggunakan media sosial Satpol PP sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat. 3. Mengganti proses persuratan dan disposisi yang masih manual menjadi proses digital dengan Srikandi, surat dinas, serta disposisi dilakukan secara elektronik. Kaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. 1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum atau Tertibum dengan penindakan terhadap sumber gangguan, misalnya prostitusi, PKL yang menghambat jalan, atau pembuangan sampah sembarangan secara langsung menghilangkan potensi konflik sosial dan menjaga rasa aman masyarakat. Dan yang kedua, mewujudkan Majalengka yang tertib hukum, yaitu penindakan tegas terhadap pelanggar, misalnya pembongkaran bangunan ilegal, mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa pelanggaran tidak dapat ditoleransi sehingga mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat.